Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, kali ini kita akan melihat sebuah game yang sangat menarik sekali karena salah satu pemain ini ada yang mengajak bermain draw, tetapi sang gugas pemain hitam ini justru menolak permainan draw karena melihat ada sebuah kesempatan. Nah, oke kawan, langsung saja kita simak videonya. Dan di sini bisa kalian lihat, nah ini sebenarnya unggul bagi Dingliren sebagai putih. Nah, tapi nanti di pertengahan game ada sebuah yang mengejutkan bagi kalian. Oke kawan, pembukaan diawali dengan langkah pion ke C4. Nah, ini salah satu pembukaan English opening kawan. Jadi English opening itu pembukaan yang diawali dengan pion C4. Nah, tujuannya apa? Tentunya juga membuat struktur buah yang mengawal petak pusat. Dibalas dengan langkah D5. Nah, sudah ke C3. Nah, ini salah satu pembukaan Inggris yang tidak simetris, nanti mengarah ke permainan yang cukup taktikal. Nah, ada langkah bolak-balik di sini. Nah, sini merupakan salah satu langkah yang kurang bagus ya menurut teori dari pembukaan. Nah, karena menjalankan buah dua kali tanpa sebuah tujuan yang pasti kawan. Nah, oke, lanjut kuda F3 dan D6 mempersolid kedudukan pion yang ada di D5, kemudian membuat pion seto dari putih dengan G3 dibalas C6 mengusir kuda dan artinya mengambil gajah, karena di masih tahap pembukaan gajah ini dirasa lebih kuat daripada kuda. Kuda mengambil gajah ke G2 yang seto dan langkah F6. Nah, ini juga cukup unik juga kawan. Biasanya pemain membuat 3 pion di sini untuk melindungi gajah, tapi ini justru membuat demi mempertahankan kedudukan pion di E5. Rokade dipilih putih dan ada gajah E6 mengancam pion yang tidak dilindungi oleh buah apapun di sini. Oke, diamankan dengan pion B3 dan ada dorongan dari D5 mengancam pion di C4. Ada gajah ke A3. Nah, ini salah satu juga karakter dari Dingliren ya, sering sekali menaruh gajahnya di peta A3 ya. Tujuannya apa? Mungkin meneropong jalur yang lebih terbuka. Nah, di sini kalian lihat kawan, masih ada pion-pion yang mengancam, sedangkan di jalur ini lebih terbuka dan langsung mengancam ke perwira-perwira. Mungkin itu tujuannya. Oke, benteng ke C1 dibalas pion ke A5, ada kuda ke E1. Nah, ini ada benteng yang ke E8 kawan untuk menghindari pin dari gajah. Oke, F4 dipilih mendobrak pusat, tentunya dimakan saja karena melihat ada jalur yang terbuka. Dan ada langkah pion makan C4 dan dibalas dengan B kali C4, dan ada kuda yang naik ke G6 dan benteng pun menghindar dengan ke E4 dan ada langkah kuda ke A6. Nah, di sini tentunya kuda ini ingin melompat kawan ya, membuat posisi kuda yang aktif. Nah, dan nanti di sini mungkin bisa kawan ataupun membuat pas-pasnya seperti itu kawan. Tapi ini belum bisa dilakukan ya karena masih ada gajah ini, masih ada pion seperti ini. Ke sini juga bisa.
Oke, lanjut kuda ke C2 dan ada queen ke C7, menteri ke C7 sangat menduduki pusat, menghubungkan benteng. Ada kuda mengancam gajah dan gajah turun ke F7, dan ada langkah dorongan pion untuk mempersolid kedudukan pion di peta pusat. Kuda ke E5, ada kuda ke F3 mengajak pertukaran, ada kuda mundur, dan ada pertukaran benteng. Oke, benteng kali benteng. Terus ini ada salah satu langkah yang kurang akurat dari putih. Sebenarnya ada langkah yang lebih akurat, yaitu dengan memundurkan gajah ya, mengubah posisi, karena di sini sudah tidak ada apa-apa, maka bisa dirubah ke sini untuk penyerangan naik ke sini, kawan. Oke, terus lanjut kita ke ada pion, mengajak pertukaran pion. Pastinya ini diterima karena kalau diambil dengan pion ini unggul satu pion. Tapi ada tempo, langkah sekak terlebih dahulu sehingga pion ini tetap aman. Nah, di sini kawan, kenapa Gugas tidak mau bermain remis? Karena di sini evaluasi barnya nih kawan, cukup tinggi sekali ya untuk hitam. Hitam kesalahan terlambat ya memundurkan gajah, sehingga dimakan. Ya, kalau tadi misalnya benteng masih di peta sini, nah ini masih aman-aman saja kan. Mengancam menteri, memundurkan benteng. Ini menjadi posisi seimbang lagi. Mengancam pion. Nah, ini juga langkah kesalahan, karena sebaiknya langkah pion dorong ini lebih bagus kawan, mempertahankan posisi gajah. Nah, tapi hitam tidak melihat itu, malah membuat kesalahan sehingga evaluasi barnya kawan kalian lihat. Nah, ini langsung turun satu petak ya, karena memang suatu kesalahan. Nah, di sini mungkin ketika kalian mendorong ini menteri akan naik sini. Nah, tapi ini masih kuat karena ada benteng yang menopang gajah. Akan tetapi ketika memainkan ke gajah, nah di sini ya ada serangan tambahan, ada ini ya, ini masih bisa ditambah lagi dengan kuda nanti yang bermanuver. Ini masih cukup kuat untuk putih ini menumpuk benteng. Dapat satu berganti kualitas soalnya, dan raja menghindar. Di sini menteri naik, mengajak pertukaran menteri karena sudah unggul kualitas. Nah, di sini ada langkah bolak-balik kawan ya, kita hitung bareng-bareng kawan ya. Barangnya ini satu, dua, nah ini ya tidak tiga tahun di remis, remis tapi tidak mau, karena memang dirasa tadi ya masa posisi unggul meskipun kualitasnya ini yang kurang akurat kan, dorong
kurang akurat mendapat pion, tapi di sini pion harus ditukar. Dan di sini ada garpuan. Nah, sebenarnya tahu ya garpuan ini, tapi memang dibiarkan saja untuk mengembalikan kualitas, sehingga di sini sepakat untuk remis. Nah, itu kawan dari game ke-8 antara Tingdiran melawan Kukes Domaraju, dan berakhir remis ataupun imbang, draw. Oke kawan, itu saja yang bisa kita simak. Terus semangat belajar catur. Salam catur, Gen Una Sumus, kita satu keluarga.